Judul materi jarak titik ke bidang dalam dimensi 3, model pembelajaran PBL. Selamat menyaksikan. Bagian anak. Apa kabarnya hari ini? Sehat. Ya, tidak ada yang sakit? Tidak. Oke, sebelum kita memulai pelajaran kita, mari kita berdoa dulu. Jernih, pimpin kita dalam doa. Teman-teman, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik yang berada dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menolong dan melindungi kami dari rumah perjalanan hingga sampai ke Sukabumi ini. Kami tahu Tuhan itu bukan karena kebaikan kami, melainkan berasal dari kepada kami semua. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai proses belajar mengajar kami. Jangan kami bimbinglah kami selalu Tuhan. Semoga apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kami dapat kami tanamkan dalam hati kami. Inilah hidup kami Tuhan, inilah jiwa raga kami. Kami serahkan dalam tangan. Hanya dalam anak Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, sekarang kita menyanyikan lagu bacaan Al-Fatihah. Baik teman-teman, saya undang untuk berdiri. Dari Sabang sampai Merauke, 3 ya. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Sebelum kita masuk ke pelajaran kita, Ibu absen dulu ya. Alvin, Amsal, Melvin, ada Bu, Damai, Esther, ada Bu. Oke, berarti ada semua ya? Iya. Oke, sebelum kita mulai pelajaran kita, minggu lalu kita belajar tentang cara titik ke garis. Cara titik ke garis. Ya kan? Untuk menentukan cara titik ke garis, kita menggunakan rumus Pitagoras. Segitiga. Oke. Untuk saat ini kita akan mulai pelajaran kita setelah menentukan jarak titik ke bidang. Ya, adapun tujuan pembelajarannya. Apa itu tujuan pembelajarannya? Menjelaskan konsep jarak titik ke bidang. Yang kedua? Menggambar jarak titik ke bidang. Ya. Menentukan jarak antara titik ke bidang. Menyelesaikan masalah kontekstual tentang jarak titik ke bidang. Ya, berarti di sini tujuan pembelajaran kita ada 4 dan inilah yang harus kita tempuh ya, yang harus kita capai dalam pelajaran kita untuk hari ini. Ya, oke, sebelum saya mulai. Nah, nih. Yang pertama pengertian jarak titik ke bidang. Sebelum kita masuk di pengertian jarak titik ke bidang, ya, kemarin sudah belajar titik ke garis, ya kan? Oke, yang pertama yang Ibu mau tanya, apa itu titik? Siapa yang bisa? Oke, coba kira apa itu titik? Jadi yang dimaksud dengan titik adalah suatu yang memiliki kedudukan, tapi titik tidak mempunyai ukuran. Nah, ada lagi yang lain? Asal, mana? Titik adalah unsur yang mewakili suatu lokasi namun tidak mempunyai panjang dan lebar. Tidak mempunyai panjang. Yang tahu pengertian bidang? Oke, Lesa, silakan. Bidang adalah himpunan garis-garis yang anggotanya terdiri dari lebih dari 2 buah garis. Ada lagi yang lain? Ada. Oke, ada yang lain? Bidang adalah permukaan datar yang mempunyai bentuk berdimensi sehingga dapat diukur panjang dan lebar. Jadi pengertian jarak titik ke bidang itu adalah panjang sebuah garis, ya kan? Yang menghubungkan suatu titik dengan bidang dan garis tersebut tegak lurus dengan bidang. Jadi di sini adalah titik
bidangnya di situ ibu ambil adalah bidang segi 4, ya. Dan itu titiknya ibu kasih titik K, ya. Ibu tarik garis dari titik ke bidang, ya. Ibu tarik dari titik ke bidang, nah, kan yang dari atas. Itu kalau kalian perhatikan inilah titiknya. Ibu tarik ke bidang, ya kan? Dan harus tegak lurus. Tadi kan jarak antara titik ke bidang kan harus tegak lurus dengan bidang. Kalau dia tegak lurus, berarti bukan jarak titik ke bidang, ya. Nih, ibu kasih titiknya, ya kan? Itu ada titiknya dan ada bidangnya, ya. Bidangnya di situ ibu ambil adalah bidang segi 4, ya. Dan itu titiknya ibu kasih titik K, ya. Ibu tarik garis dari titik ke bidang, ya. Ibu tarik dari titik ke bidang, nah, itu kan yang dari atas. Itu kalau kalian perhatikan inilah titiknya. Ibu tarik ke bidang, ya kan? Dan harus tegak lurus. Tadi kan jarak antara titik ke bidang kan harus tegak lurus dengan bidang. Makanya ibu ambil ini menunjukkan bahwa, ya, titik yang di atas itu tegak lurus dengan bidang. Bidangnya yang di bawah. Oke, jadi jarak titik ke bidang ini ada kaitannya dengan materi kita sebelumnya, yaitu jarak titik ke garis dan jarak titik ke titik. Ya, nah, kemarin kan di jarak titik ke garis kita udah mempunyai rumus trigonometri, Pythagoras, dan rumus luas segitiga. Sama, itu juga nanti kita pakai dalam menentukan jarak titik ke bidang. Ya, cuma ini langkah-langkah menentukan jarak titik ke bidang. Oke, itu ada titiknya ibu kasih titik K. Ya, ibu namakan dia titik K. Dan sekarang itu ada bidangnya, bidang A, B, C, D. Ya, yang di atas itu adalah titik, yang di bawah adalah bidang. Oke, ya. Oke, yang pertama itu adalah proyeksikan titik K pada salah satu sisi bidang. Oke, proyeksi. Siapa yang tahu? Saya. Proyeksi. Proyeksi adalah sebagai pencerminan sebuah titik atau sebuah garis atau sebuah bidang yang menghasil pada suatu sebuah objek sehingga menghasilkan suatu bayangan yang kita sebut hasil proyeksi. Yang kita sebut hasil proyeksi. Jadi bayangan dari titik K ke bidang atau garis yang kita tarik dari titik K ke bidang, ya. Berarti yang pertama itu proyeksikan titik K pada salah satu sisi bidang, ya. Sisi bidangnya di situ kan ada berapa? Ya, bisa kita ambil sisinya A ke B, B ke C, atau C ke D, atau A ke D. Itu kan sisinya. Berarti ada 4 sisi, ya kan? Tadi yang di sini kita ambil, misalkan kita ambil adalah B, BC, sisi B, BC, ya kan? Berarti sehingga memotong tegak lurus di M. Ibu tarik dari K ke sisi BC, tapi harus tegak lurus. Karena kalau tidak tegak lurus bukan jarak titik ke bidang, ya. Dan ini ibu lambangkan di situ adalah N, titik N. Ya, di pertengahan bidang BC ibu kasih lambangnya adalah N. Ya, oke. Yang kedua disebutkan KN tegak lurus dengan BC. Kesimpulannya kita tarik, ya. Garis dari K ke N itu tegak lurus dengan garis BC. Oke, yang kedua itu adalah pada bidang ABC buat garis melalui N dan tegak lurus BC. Ya, pada bidang ABC buat garis melalui N, ya, dan tegak lurus BC. Ini yang di tengah. Nah, yang ibu ambil yang di tengah dan itu ibu lambangkan adalah N. Ya, jadi dapat kita simpulkan di situ nanti MN tegak lurus dengan BC. Ya. Yang ketiga, jarak K ke bidang ABC itu sama dengan jarak titik K ke garis N. Ya, jarak K ke bidang. Hanya tadi kan titik, ini kan titik yang di atas. Jarak titik K ke bidang, ini bidangnya A, B, C, D sama dengan jarak titik K. Jarak titik K ke garis M, N. Berarti tarik dari titik K, tarik garisnya ke MN. Nah, itu maksudnya. Ya. Dan di situ ibu lambangkan titik yang di situ adalah titik O, ya, antara garis K dengan garis MN, ya kan? Itu ibu kasih namanya adalah O, ya. Yang nomor 4 itu adalah proyeksikan K ke garis MN di titik O. Ya, maka dapat disimpulkan KO di situ tegak lurus dengan MN. N, ya kan? Ini kan tegak lurus. Coba perhatikan, ini kan tegak lurus dengan K. Buktinya di sini adalah sudut siku. Ya, kalau juga dia sudut siku itu
kan derajat 90 derajat, iya kan? 90 derajat, jadi dia adalah segitiga siku. Jarak ke bidang ABC sama dengan panjang A. Panjang AO, ya. Panjang AO. Oke, nih, coba. Ini permasalahan sekarang yang kita dapat. Coba perhatikan. Apa yang bisa kalian ambil dari permasalahan? Dari gambar itu. Apa yang bisa kalian tentukan? Ada bentuk segitiga. Ada bentuk segitiga. Terus Panjang. persegi panjang. Ya. Terus di sini kan bisa kita tentukan. Contoh, ini kan ada segitiganya kan ada di depan. Ya kan? Segi depannya ini ada 3 di samping. Ya kan? Kalau tenda. Biasa yang berkemah ini udah tahu. Ya kan? Jadi bisa kita hitung dari titik ini, titik yang di sini, ya. Itu bisa kita hitung jaraknya ke yang segitiga yang di depan. Ya. Sisi tenda yang paling belakang itu bisa kita tarik ke sini, kita bisa tentukan jaraknya ke bidang segitiga yang ada di depan. Nah, jadi itu adalah permasalahan yang harus kita selesaikan dalam menentukan jarak ke bidang. Oke, setelah ini ya. Setelah ini ibu akan bagikan LKPD-nya untuk menyelesaikan masalahnya. Ya kan? Kemarin kelompoknya udah tentu. Kalau untuk matematika kelompoknya tetap seperti ini. Ya kan? Iya. Oke ya. Ibu bagikan LKPD-nya. Oke, coba perhatikan dulu di situ LKPD-nya. Jangan dikerjain dulu. Perhatikan dulu LKPD-nya. Coba di situ kan ada petunjuknya, ya kan? Baca dulu petunjuknya, ya. Setelah dibaca petunjuknya baru apa permintaannya di situ kalian tulis nama kelompoknya, baru nanti selesaikan soalnya. Di situ ada ibu buat masalahnya ada 3, ya. Kalian kerjakan. Kalau ada nanti pertanyaan silakan bertanya, ya. Iya Bu. Oke, dikerjain dulu. Oke, coba kerjakan ya. Itu langkah pertamanya buat dulu yang diketahui kan. Nah, baru buat dia gambarnya, ya. Karena kalau tanpa gambar nggak bisa kalian menjelaskan nanti atau menjawabnya. Ya, itu paling utama buat diketahui. Buat dulu gambarnya, baru selesaikan.
sebelum kami menjelaskan materi kami atau hasil presentasi kami, pertama-tama kita akan membuat gambar kubus. Yang pertama kita buat kubusnya terlebih dahulu. Lalu setelah kita sudah membuat kubus, kita akan membuat bidang. Sesuai dengan soal, yaitu diketahui musuh pada kubus ABCD EFGH memiliki panjang 4 cm. Hitunglah jarak antara titik D dengan bidang ACH. Jadi kita membuat bidang ACH. Sesudah kita buat bidang, kita tarik diagonal dari diagonal D ke B untuk mencari titik potong atau garis tengah. Setelah itu kita tarik jarak dari jarak H ke titik potong atau garis tengah. Nah, setelah itu kita menarik diagonal D ke bidang ACH. Setelah itu dilanjutkan oleh teman kami Widow untuk menjelaskan. Dari sini kita sudah mengetahui diagonal atau panjang DD yaitu 4 akar 2 cm. Setelah itu kita mencari nilai jarak titik ke bidang yaitu DH dan DH aksen. Caranya seperti berikut. DH aksen sama dengan 1/2 BD sama dengan 1/2 4 akar 2 sama dengan 2 akar 2 cm. Jadi nilai DH aksen yaitu 2 akar 2 cm. Sedangkan nilai DH yaitu 4 cm. Oke, setelah itu kita mencari panjang HH aksen. HH aksen sama dengan akar DH kuadrat ditambah DH aksen kuadrat. HH aksen sama dengan akar 4 pangkat 2 ditambah 2 akar 2 kuadrat. Akar 2 kuadrat. Setelah itu kita mengalikan 4. Setelah itu kita mengalikan 4 kuadrat sama dengan 16. Sedangkan 2 akar 2 adalah 8. Mengapa nilai dari 2 akar 2 pangkat 2 nilainya 8 yaitu 2 akar 2 pangkat 2. 2 dikali 2 sama dengan 4. Turun 2 4 kali 2 sama dengan 8. Jadi hasilnya adalah 8. Terus kita jumlahkan, nanti kita tambahkan 16 ditambah 8 yaitu 20 akar dari akar 24. Oke, akar dari 24 yaitu 2 akar 6 cm. Akar dari 24 yaitu 2 akar 6 cm. 1/2 HH aksen dikali DD aksen sama dengan 1/2 DH aksen dikali DH. H aksen dikali DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH. Turun DD aksen sama dengan DH aksen dikali DH.
per HH aksen. DD aksen sama dengan 2 akar 2 dikali 4. 2 dikali 4 sama dengan 8 turun akar 2 per 2 akar 6. Setelah itu kita misalkan 4 akar 2 per 6. Supaya mendapatkan hasilnya itu kita harus mencari nilai sekawan. Nilai sekawannya itu akar 6 per akar 6. Cara membandingkannya yaitu 4 akar 2 dikali 6 yaitu 4 akar 12. Kita kalikan akar 6 dikali akar 6 sama dengan 6. Jadi nilainya adalah 4 akar 12 per 6. Akar dari 12 yaitu 8 akar 3. Per 6. Nilai dari 8 akar 3 per 6 adalah 4 per 3 akar 3 cm. Jika ada pertanyaan, silakan. Ada dari kami kelompok 4. Kami masih kurang mengerti dari mana diambil 8 akar 3 per 6. Baik, saya akan menjawab. Yaitu 4 akar 4 dikali 3 sama dengan 12 turun 4 turun akar 4 dikali akar 3. 4 akar dari 4 yaitu 2. 4 dikali 2 sama dengan 8 akar 3. Jadi ini hasilnya. Jadi kita bisa simpulkan nilai dari HH aksen yaitu 2 akar 6 cm. Sedangkan nilai dari aksen H yaitu 4 per 3 akar 3 cm. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Sudah ngerti? Silakan duduk. Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Oke, sekarang kita masuk ke masalah kedua. Masalah kedua siapa yang bisa presentasikan? Oke, kelompok 3 silakan. Untuk kami mempresentasikan hasil diskusi kami dalam kelompok, kami akan membuat gambar atau kubus menggunakan GeoGebra. Tarik bidang diagonal dari B ke G. Terus dari G ke D. Dari G ke B. Kita tarik lagi diagonal C ke BDG bidang. Jadi ini gambar kubus yang dijelaskan oleh teman kami Ivan. Kita harus menentukan nilai panjang AC, panjang PC, panjang PG, dan panjang segitiga CPX yang seimbang dengan segitiga PCG. Nah, yang pertama panjang AC. Kita mencari nilai panjang AC. Kubusnya itu 12 cm. Turun akar 2-nya. Jadi panjang AC yaitu 12 akar 2 cm. Panjang PC. PG kuadrat sama dengan PC kuadrat ditambah CD kuadrat. Ini rumus Pythagoras. Nilai dari PC yaitu 6 akar 2 kuadrat ditambah
nilai dari CG yaitu 12 cm. Kita menentukan nilai segitiga CPX yang separuh dengan segitiga PCG. PC per PG sama dengan CX per CG. Nah, 12 dibagi 6 yaitu 2. 12-nya menetap akar 12. Nah, kita mencari nilai 2 akar 12. CX sama dengan nilai dari 2 akar 12 yaitu 4 akar 3 cm. Nah, sekian. Sekarang pertanyaan berikutnya. Pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa 2 angka 12 akar 12 per 6 hasil akhirnya menjadi 4 akar 3 cm? Kenapa? 12 akar 12 per 6 hasil akhirnya menjadi 4 akar 3 cm. Kenapa 12 akar 12 per 6 hasilnya 4 akar 3 cm? Nah, biar saya jawab. 4 kali 3 akar 3 kali. Nah, kita cari nilai dari akar 4 yaitu 2. Turun 2 akar turun akar 3. Nah, sekian. Makanya hasil dari CX itu 4 akar 3 cm. Apakah jelas? Nah, ada lagi yang bertanya? Tidak. Kita masuk kita ke masalah nomor 3. Kita kelompok 1 bisa berikan silakan. Kami Rika Azaria mempresentasikan hasil diskusi kami. Terlebih dahulu kita harus mengetahui bentuk kubusnya. Setelah diketahui bidang segitiga AFH, maka kita harus mengetahui bentuk diagonalnya. Ini adalah bentuk diagonalnya. A ke E, titik C ke E, titik D ke B, titik potong dengan titik tengah dari Federia Kementerian. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan masalah yang ada di nomor 3, di mana diketahui sebuah kubus memiliki luas permukaan 18 A kuadrat dan sudah ditentukan luas permukaan kubusnya 6S kuadrat. Jadi jarak yang ditanya ialah jarak titik ke C ke bidang AFH. Jadi ini sama dengan jarak titik C ke garis BA dan sama dengan jarak titik C ke R sehingga CR. AC dan EG sudah teman-teman bisa melihatnya di gambar. AC dan EG adalah diagonal kubus. Maka untuk menentukan nilainya kita menggunakan rumus diagonal, yaitu S akar 2. Jadi AC sama dengan S akar 2 sama dengan A akar 3 dikali akar 2. Jadi hasilnya A tetap dan akarnya juga tetap. 3 dikali 2 sama dengan 6. Jadi AC sama dengan A akar 6. Kemudian kita mencari lagi diagonal yang E ke G. Kita menentukan AEP yaitu siku-siku yang ada di titik E. Maka untuk mencarinya kita menggunakan rumus teorema Pythagoras. Akar A akar dalam kurung A akar 3 pangkat 2 ditambah setengah dari A akar 6 pangkat 2. Maka setelah ditentukan
Nilainya sudah didapatkan ialah akar 18A kuadrat per 4. Setelah itu sudah ditentukan juga nilainya sehingga didapatkan PA sama dengan 3A per 2 akar 2. Setelah itu kali PA dikali AR sama dengan setengah dikali AC dikali PQ 3A per 2 akar 2, sehingga kita bisa substitusikan di mana A ini tadi A kuadrat per akar 18 sama dengan 3A per 2 akar 2. Jadi A kuadrat 3 akar 2 sama dibagi 3A per 2 akar 2. Jadi ini mati, caranya sama ini juga. Jadi tinggal sehingga hasilnya 2A. Jadi jarak titik A ke bidang AFH adalah 2 cm. Baik, demikian penjelasan dari kami. Jika ada pertanyaan dari teman-teman kelompok, dipersilakan. Saya 3A per 2 akar 2 dari mana dapat hasil? 18A kuadrat per 4. Jadi 1 per 2 pangkat 2 itu sama dengan 1 per 4. Hingga hasilnya 3A per 2 akar 2. Bagaimana? Dari sini persentase dari kelompok yang lain. Ada lagi yang mau ditanya? Tidak. Tidak ada? Tidak. Oke, seperti ini, caranya seperti ini. Nanti kan kalau gajah itu kan besar, Ya. ya kan? Kalau ibu nanti bilang kan gajah besar. Kalau itu ke Kecil. ya. Jadi kalau besar nanti seperti ini. Kalau kecil dia gini. Ya kan? Tadi ini kita pakai kebalikannya. Contoh, buat gajah, ya kan? Besar. Ada semut gajah semut. Kalau yang saya lagi kan, kalau ibu bilang gajah, ya kan? Gajah kan besar. Iya, tapi Tapi bisa dalam pakai yang kecil. Iya. Oke, kita lagi ya. Gajah semut gajah. Gajah semut gajah semut. Gajah semut semut. Oke, seperti itu ya. Juara 1-nya Petrus, juara 2-nya Ilmi Hawa, yang juara 3-nya adalah Keisha Hawa. Ya, coba tumpukan yang berbeda kita. Sampai di sini pelajaran kita. Apa yang bisa kalian ambil kesimpulan dari pelajaran kita untuk hari ini? Siapa yang bisa? Saya bukunya sih ya. Baik, yang menjadi kesimpulannya 1. Untuk menentukan jarak titik ke bidang, kita menggunakan rumus trigonometri Pythagoras dan luas titik. Ada lagi yang lain? Saya Bu. Oke, Tony.
dengan menggunakan GeoGebra untuk menentukan jarak titik ke bidang berikut. Bagaimana perasaan kalian untuk pelajaran hari ini? Senang. Senang ya? Karena ada kuis. Iya. Jadi nanti materi selanjutnya kita tetap pakai kuis, ya? Iya. Oke, untuk pelajaran minggu depan, ya, untuk materi minggu depan, kalian pelajari nanti adalah jarak dua sudut antara garis, ya, jarak antara sudut antara dua garis. Oke, sampai di sini pertemuan kita. Sebelum kita mengakhiri mata pelajaran kita, siapa yang ingin kita dalam doa? Oke, udah. Allah Bapa yang berada dalam kerajaan surga, kembalikan untuk suku Tuhan buat anugerah dan kasih karunia-Mu kepada kami sehingga pada saat ini kami mengulangikan hingga menjalankan mengakhirinya. Engkau masih bersama-sama dengan kami. Kami jatuh Tuhan bukan karena kekuatan kebaikan, melainkan hanya semata-mata belas kasihan kepada kami pribadi dan pribadi. Ya Tuhan, kami menyadari selama kami mengadakan kegiatan kami Tuhan, kami akan lupa bersyukur kepada Tuhan, sehingga banyak perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Bapa untuk Tuhan mengenal kami Tuhan, sehingga tidak menjadi hambatan berkenan kepada kami semua. Tuhan Yesus, mengingatkan pada saat ini yang kami mau mengakhiri mata proses pelajaran kami. Kiranya Tuhan selalu menjaga dan melindungi kami Tuhan, apapun materi yang kami terima pada hari ini, tanam ke dalam hati dan pikiran kami sehingga menjadi bekal kami untuk masa depan kami. Inilah doa dalam Quran sempurna ini kami sempurnakan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, sampai sini pelajaran kita. Selamat siang. Siang, Bu.